Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan operator, khususnya untuk operator Kecamatan Agung Selatan. Saya Nugroho Adi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba membahas tentang eh, ANJAP, analisis jabatan, beserta eh, permintaan apa saja yang akan disetorkan ke dinas. Sebenarnya tugas kita itu ada dua ya yang diminta oleh dinas tentang anjap. Tugas yang pertama itu adalah master anjapnya ini. Ini master anjap ini nanti kita buat, yang mana hasilnya nanti akan kita tuangkan ke dalam format rekap satuan pendidikan. Ya, jadi tugas kita itu sebenarnya ada dua, yaitu membuat master anjap atau analisis jabatannya. Kemudian yang kedua adalah menuangkan menuangkan ini tadi, hasil ini tadi ke dalam sini. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Apa yang saya jelaskan di sini bukan mutlak adanya. Jadi jika ada mohon maaf jika nanti ada kesalahan ataupun mungkin yang salah tafsir, rekan-rekan bisa memperbaikinya. Di sini kita belajar bersama-sama ya. Aturannya sendiri mengenai anjap, rekan-rekan bisa melihat pada peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Silakan dibuka di sana, nanti akan ada penjelasan yang lebih detail masalah analisis jabatan ini. Kemudian yang saya bahas di sini adalah analisis jabatan bagi guru. Jadi hanya bagi jabatan fungsional guru. Saya tidak membahas untuk jabatan struktural ataupun yang lain, ataupun fungsional yang lain. Saya hanya membahas fungsional guru. Kemudian tugas kita ini sebenarnya mengisi ini, master anjap atau analisis jabatan sesuai dengan sesuai dengan jumlah jabatan yang ada di sekolah kita. Jadi menurut pengertian saya, yang kita buat itu adalah analisis jabatannya ya, analisis jabatannya, bukan pemangku jabatan. Sebenarnya di analisis ini kalau menurut pendapat saya adalah jabatannya, bukan berdasarkan pemangku. Saya contohkan di sini ya. Nih, ada jabatan. Nah, inilah nanti yang kita buatkan ininya tadi, analisis jabatannya. Maka untuk membuat analisis jabatan ini, untuk membuat analisis ini, informasi jabatan dan lain sebagainya ini, kita seharusnya tahu dulu jumlah rombelnya berapa. Jumlah rombel per sekolahnya berapa. Karena ini nanti hasilnya dari sini akan dituangkan ke dalam rekapan, itu seharusnya berdasarkan jumlah rombel sekolah. Karena apa? Karena tujuan analisis jabatan ini dibuat salah satunya adalah untuk memetakan ini, untuk memetakan kelebihan atau kekurangan. Ini belum saya mohon maaf ya, belum kita besarkan dulu. Nah, tujuan kita membuat analisis jabatan itu sebenarnya untuk mengisi ini. Salah satunya tujuannya adalah melihat apakah di sekolah Bapak Ibu itu kekurangan atau kelebihan ASN, PNS, dan P3K ya. Jadi sebenarnya yaitu analisis jabatan itu untuk melihat ini akhirnya nanti berdasarkan beban kerja hasil ABK yang kita buat di sini. Itu menurut pendapat saya. Jika menurut pendapat rekan-rekan lain, oh enggak, seharusnya pemangku yang dibuat. Misalkan si A, si B, si C, ya silahkan. Tapi kalau menurut pendapat saya, dibuat berdasarkan permintaan di sini tadi. Permintaan di sini ya. Permintaan jabatan. Jadi sesuai dengan jabatan. Maka rekan-rekan harus tahu dulu. Karena ini berbasis rombel, kalau guru permintaannya kan per sekolah, dalam artian nanti
pemenuhan nilai beban kerja itu berbanding dengan jumlah rombel yang ada di sekolah. Jadi nanti bisa dihitung kurang pegawai atau lebih pegawai. Kemudian menurut pendapat saya tadi yang dianalisis itu jabatannya, bukan pejabat atau pemangku jabatan. Minimal pemenuhan jam tatap muka per minggu itu guru 24 jam. Kemudian tugas pokok dan pemenuhan beban guru dihitung per minggu. Jadi nanti saya tuangkan ke dalam sini. Ini menurut pendapat saya. Jika rekan-rekan lain berpendapat lain atau mempunyai persepsi lain, silahkan. Saya hanya membantu. Jika itu memang cocok, silahkan dipakai. Kalau tidak cocok, ya tidak dipakai, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya kita buat ini dulu. Ini sesuai dengan jumlah jabatan yang ada di sekolah kita. Jumlah jabatannya berapa? Rekan-rekan harus tahu dulu rombelnya berapa di sekolah. Misalkan rombel 6. Maka jumlah idealnya itu ada berapa? Jumlah ideal kalau SD ya, itu kepala sekolah PNS-nya 1, guru kelasnya 6 sesuai dengan jumlah rombelnya 6, pendidikan agama Islamnya 1, PJOK itu 1. Jadi sebenarnya idealnya rombel 6 itu PNS-nya 9. ASN ya, maksud saya ASN, ada PNS, ada P3K. Itu sebenarnya kalau rombelnya 6, ininya 9. Terlepas dari apakah nanti ada penambahan formasi dan lain sebagainya ya. Nah, berarti artinya kalau punya 6 ini, berarti jabatan yang harus kita buat berapa? Master anjabnya, analis jabatan yang harus dibuat berapa? Seharusnya ya ini. Ada ini seharusnya berarti dibuat analisis jabatannya itu 1, 1, 1, 1. Berarti kita membuat 4 master analisis jabatan. Kita buat ininya 4. Itu menurut saya ya, karena saya berdasarkan yang saya analisis adalah jabatan, bukan pemangkunya. Nanti akan saya jelaskan pada bagian rinciannya. Yang pasti kita harus tahu dulu idealnya sekolah itu berapa. Jumlah idealnya sekolah itu berapa. Kalau rombelnya 6. Berbeda lagi. Ini yang kita bahas adalah ASN ya. Kita tidak membahas yang lain. Yang dibahas analisis jabatan adalah ASN. Karena analisis jabatan ini memang digunakan untuk ASN. Untuk pemenuhan ini nanti. Tahu apakah kelebihan atau kekurangan di satuan pendidikan kita. Langsung lanjut, saya akan bahas singkat, kemudian ke bagian master anjab ya. Silakan nanti untuk master anjabnya tidak ada yang baku kalau saya, karena nanti ketentuan pengisian itu sebenarnya ada di bagian ini, tugas pokoknya. Tugas pokoknya. Kita buat ini, nanti nih hasil akhirnya ini. Ini nanti dituangkan ke nilai beban kerja. Ini ya hasilnya, ini nanti dituangkan ke nilai beban kerja, dituangkan ke sini nilai beban kerja. Sementara untuk yang ini itu diambil dari pembulatannya ini. Jadi ini nanti otomatis ini dimasukkan ke sini kolom nilai beban bekerja, sedangkan yang hasil ABK ini dari pembulatan berdasarkan rumus-rumus tertentu ya. Di sini saya membahas tentang guru. Jadi sebenarnya yang kita cari itu ini dan ini. Ini, kolom ini dan kolom ini. Seharusnya yang kita dapat dari sini ya, kita dapat dari master. Nah, hanya kalau saya cara tercepat, karena kalau untuk penghitungan analisis jabatan untuk guru itu sudah ada template atau sudah ada patternnya, sudah ada rumusnya. Berdasarkan apa? Jumlah rombel. Nanti baru ketahuan jumlah rombel ini akan kita analisis dengan pemangku jabatan yang ada di sekolah. Hasilnya nanti apakah lebih ataukah kurang. Jadi terserah rekan-rekan nanti apakah membuat master anjabnya dulu baru dituangkan ke dalam sini ya. Nih, buat master anjabnya baru dituangkan ke dalam sini atau bagaimana? Kalau saya sih lebih mudahnya membuat format rekapnya ini dulu.
baru nanti disesuaikan di master anjabnya. Itu kalau saya. Karena untuk nilai beban ini untuk nilai beban jika guru itu sudah ada format rumus patternnya. Patternnya seperti apa? Ini seperti ini. Nah, ini contoh patternnya. Rumusnya itu seperti ini. Hanya ini belum disesuaikan dengan jumlah rombel ya, belum disesuaikan dengan jumlah rombel. Oh, idealnya rombel maksudnya. Idealnya rombel 6. Bagaimana jika rombelnya 5? Tentunya nilai beban kerja efektivitasnya juga berbeda. Bagaimana jika rombelnya hanya ada 4? Makanya nanti akan saya bahas di sini ya. Pertama, harusnya ya, normalnya kita buat ini dulu, baru dituangkan ke sini. Tapi kalau saya tadi sudah ada pattern untuk mencari nilai beban, maka kalau jalan yang saya pakai adalah saya menentukan ininya dulu. Saya menentukan ini dulu berdasarkan rombel sekolah. Karena di sini tidak ada rombel ya, maka saya buatkan di sini berdasarkan. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari dulu itu JTM atau jam tatap mukanya dengan rumus jumlah rombel dikali jam kelas per minggu. Rumusnya ya, jumlah rombel dikalikan jam kelas per minggu. Ini saya memakai cara saya ya. Kalau saya kebalik, ininya dulu yang saya tentukan, baru nanti saya masuk ke bagian master. Karena kalau guru sudah ada patternnya berdasarkan rombel yang ada di sekolah. Karena tiap rombel ini nanti menentukan apakah di sana ada kelebihan ataupun kekurangan. Kita masuk ke sini tadi ya. Kemudian untuk kepala sekolah itu patternnya sudah ada. Untuk kepala sekolah itu jumlah sekolah kalikan 1. Berarti kalau di sini jumlah sekolah dikalikan 1. Jumlah sekolahnya 1. Berarti dikalikan jumlah ini nanti pemangku jabatan di sekolahnya. Ya, masih 0 ya. Ini nanti belum kita isi. Kita masih mencari ini dulu. Karena ini sebenarnya yang paling dicari untuk menentukan nanti di sini dan di sini. Kemudian yang kedua apa? Guru kelas. Guru kelas di SD rombelnya 6, idealnya maka PNS-nya 6. Maka kita cari rumusnya. Ini biar tidak bingung ya, saya hapuskan dulu. Biar rekan-rekan tidak bingung nanti. Ini mencari rumusnya. Guru kelas, satu orang guru kelas, karena targetnya guru itu beban pemenuhan guru itu per minggu ya, per minggu itu 24 jam. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan jabatannya. Kalau guru kelas itu ya seminggu wajib 24 jam. Maka rumusnya itu adalah rombel ya, ini rombel dikalikan jumlah kelas per minggu. Berarti dikalikan beban kerja guru kelas per minggu adalah 24. Maka ketemu hasilnya 144. Guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam itu kalau di SD per minggunya 4. Maka per minggu per kelas ya, per minggu per kelas itu 4. Maka ketemulah 24. Kemudian guru pendidikan agama, jika ada guru pendidikan agama selain agama Islam silahkan dibuat. Kalau saya lewatkan ya, karena tempat saya tidak ada non muslim. Kemudian pendidikan jasmani pemenuhannya itu rombel dikalikan jamnya per minggu itu PJOK itu 4. Ketemu 24. Untuk bahasa Inggris, seni budaya muatan lokal, teknis kebijakan ini ya jika ada silahkan dibuat. Saya buatkan saja ya. Walaupun nanti mungkin tidak masuk ke dalam jumlah ini. Saya buatkan aja. Saya contohkan. Kalau bahasa Inggris itu kemungkinan dia masuk ke mulok. Maka mulok itu beban kerjanya per minggu per kelas itu hanya 2 jam. Seni budaya pun sama, muatan lokal pun sama. Jadi kemungkinan ini saya samakan rumusnya. Oh sebentar, nggak bisa, berarti ini rombel dikalikan beban mengajar per minggu per kelas. Sama rumusnya yang bawah. Ini dikalikan beban rombel per minggu per kelas. Sudah ketemu kita ini. Kalau sudah ketemu ini, JTM-nya, jam tatap muka, baru bisa kita rumuskan ini. Ingat ya, saya menggunakan cara saya.
saya mencari ininya dulu, baru nanti saya tuangkan ke dalam master anjab. Walaupun seharusnya di bagian sini dulu, baru ke sini. Baru ke sini. Cuman cara mudahnya, karena guru itu sudah ada pattern. Sudah ada penentuan analisisnya berdasarkan rombel. Maka kita buat dulu ini, nilai beban kerja efektivitas. Ini, nah, disesuaikan dengan ini tadi. Jumlah jam tatap muka dibagi 24. 24 ini adalah jam minimal pemenuhan guru dalam seminggu. Maka dibagi 24. Kita sudah ketemu JTM-nya. JTM-nya sudah ketemu. Kecuali untuk ini ya, untuk ini jelas rumusnya kalau yang untuk kepala sekolah ya ini tadi. Jadi mau nggak mau di sini nanti ya tetap satu, karena kepala sekolah berapapun rombelnya itu ya tetap satu. Jadi ini saya lewatkan dulu, saya ke bagian yang kedua. Rumusnya apa? Rumusnya ini tadi. Beban kerja atau jumlah jam tatap muka dibagi 24. 24 itu pemenuhan minimal jam guru dalam seminggu. Jadi dibagi saja. Sama dengan ini dibagi 24. Nah, kemudian sama dengan ini dibagi 24. Saya lewatkan sama dengan ini dibagi dengan 24. Kemudian saya ubah ke bahasa Inggris, sama dengan ini saya bagikan dengan 24. Sama, bawahnya juga sama dengan ini bagi 24 sama dengan ini dibagi 24. Ini dibagi 24. Nah, ketemulah nilai beban kerja efektivitasnya. Sebenarnya kalau sekolah ya itu sudah ada patternnya seperti ini. Jadi ini nanti kalau saya ini yang saya sesuaikan dengan ini. Yang ini. Ya, itu cara saya, cara mudahnya saya. Rekan-rekan lain silahkan. Harus mengerjakan ini dulu nggak apa-apa. Yang penting dituangkan benar. Ini nanti dituangkan ke dalam sini, sini. Ini pembulatan di bawahnya. Ini cara mudah saya, karena sudah ada. Jadi ketika Bapak Ibu merubah rombel di sini, misalkan rombelnya 25, sudah ada nilai beban kerja efektivitasnya. Mau Bapak ubah rombelnya hanya 5, nanti akan muncul. Jadi nanti ini akan terukur. Kalau ini tidak buat berdasarkan rombel, nanti kita tidak tahu kelebihan PNS atau kekurangan PNS di sekolah itu. Kalau ini kan jelas rumusnya tadi. Nah, jumlah sekolah kalikan 1. Ya, sama dengan berarti ini 1 dikalikan ini tadi jumlah pemangku. Nah, nanti ya kita bahasnya ini nanti. Nah, kalau di sini 1, ya pastinya di sini 1 nilai beban kerjanya nanti. Yang penting kita cari ini. Kemudian kita sesudah cari ini, kita cari pembulatannya. Pembulatan ini didapat dari sini tadi ya, didapat dari sini ya. Nah, cuman kalau saya cara yang mudah ya di sini. Ini pembulatan dari sini. Jadi saya bulatkan itu sama dengan saya bulatkan ke sini saja. Ini saya bulatkan seperti ini. Ini tidak saya ambil, ini tidak saya ambil. Ini contohnya aja ya, ini tidak saya ambil. Kemudian saya bulatkan. Nah, seperti ini saya bulatkan ke atas dulu. Sebentar, saya bulatkan ke atas dulu. Maaf ya. Tadi ada yang ini. Ini kita ubah dulu idealnya, ideal rombel di SD itu ini. Nah, udah ada hasilnya nih, hasil APK pembulatannya. Nanti kita peroleh dari sini pembulatannya. Kan ini pasti 1 ya, udah ada rumusnya. Sekarang jika sudah, ini adalah jumlah ASN, PNS, dan P3K di sekolah saat ini. Jadi kita tuangkan. Di sekolah Bapak Ibu saat ini PNS-nya ada berapa, kita tuangkan. Misal ada kepala sekolah PNS-nya 1. Kita isikan 1. Kemudian guru kelasnya. Ini saya buat yang ideal dulu ya. Idealnya guru kelasnya 6. PNS-nya. Misal jika memang hanya ada 5 di sekolahnya, ya 5 tuliskan. Ini pokoknya sesuai dengan kondisi PNS yang di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ada berapa?
Kemudian untuk guru pendidikan agama Islam, ada atau tidak PNS-nya? Kalau ada, isikan berapa? 1. Kalau tidak ada, ya isikan berapa? 0. Ini pokoknya sesuaikan dengan kondisi PNS di sekolah Bapak Ibu sekalian. Saya misalkan 0 ya, kemudian ini saya tidak masukkan, ini saya ada 1 PNS-nya. Kemudian ini sebenarnya disesuaikan dengan adakah PNS yang ditugaskan secara SK bukan SK kepala sekolah ya, secara SK definitif, apakah dia guru bahasa Inggris, memang seni budaya muatan lokal. Kalau ada silahkan dituliskan, kalau memang tidak ada ya biarkan saja. Dan apakah ini nanti mau diajukan untuk formasi sekolahnya, ya silahkan. Karena seharusnya ya untuk idealnya 6 rombel itu ya 9. Ini misalkan memang ada guru yang ber-SK-kan itu, ber-SK-kan muatan lokal misalkan bahasa Lampung, jika ada PNS-nya ya sudah, ya tuliskan saja. Enggak apa-apa. Baru nanti kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah jumlah pemangku jabatan dikurangi dengan hasil ABK yang kita cari tadi. Jadi kita sudah dapat ini, kita sudah dapat ini. Artinya dalam satu sekolah itu nilai beban kerjanya ini. Hasil analisisnya, hasil analisis beban kerjanya ini. Pembulatan dari sini. Kelebihan ada PNS 1, hasil ABK-nya 1, maka cukup, tidak perlu lagi. Artinya di sekolah itu sudah cukup ada PNS kepala sekolah 1. Kemudian guru kelas. Sama rumusnya, jumlah pemangku jabatan dikurangi dengan hasil ABK. Nah, min 1. Artinya dalam 6 rombel di sekolah kita baru ada PNS-nya, guru kelasnya 5. Hasil ABK-nya 6. Artinya kita kekurangan 1 orang guru PNS. Ini nanti kemungkinan besar dijadikan syarat. Apakah berdasarkan analisis jabatan nanti Pemdanya akan membuka formasi pengangkatan ataukah lewat pemerataan guru yang kelebihan? Ini sebenarnya yang dicari dari analisis jabatan itu. Hasil kelebihan atau kekurangan PNS-nya. Dan kemudian tentunya ada tujuan-tujuan lain ya, seperti untuk pertimbangan gaji dan lain sebagainya. Pendidikan agama Islam, jumlah pemangkunya 0, hasil ABK sama rumusnya. Ini adalah jumlah pemangku jabatan dikurangi dengan hasil ABK. Artinya kurang 1. Ternyata di sekolah 6 rombel, di sekolah ini nanti ya dituliskan, di sekolah ini itu belum ada PNS agama Islam. Artinya berdasarkan hasil ABK itu kurang 1. Bisa dipertimbangkan untuk pembukaan formasi jabatan guru pendidikan agama Islam PNS-nya. Ini tidak kita sekarang ini sama dengan ini dikurangi ini ya. Nah, bahasa Inggris juga ya, ini kalau ini tergantung Bapak Ibu apakah ada di sekolahnya atau tidak ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu diisi. Ataukah mau diajukan? Karena sampai sekarang saya belum dapat informasi ya, apakah nanti memang ada pembukaan untuk guru bahasa Inggris di SD, seni budaya di SD, guru muatan lokal di SD. Saya masih belum dapat informasi. Karena kalau di SD itu yang pasti kepala sekolah, guru kelasnya 6, PAI-nya 1, PJOK-nya 1. Normal ideal PNS di SD ya. Jadi bahasa Inggris juga dan ini sebagainya ya silahkan nanti kalau memang mau dihitung silahkan dihitung, tidak dihitung juga tidak apa-apa. Maksudnya kalau mau dihitung ya hitung, tidak ada pemangkunya kan 0 0 0, ini juga misalkan 0. Tinggal di sini. Berarti kalau artinya ini hasil ABK-nya ada dan ingin membuka peluang formasi nanti ya ininya diisikan, tidak apa-apa. Walaupun saya belum tahu informasi ya ini dibuka atau tidak. Yang penting kan kita sudah ada analisis kelebihan atau kekurangan gurunya, khususnya untuk yang idealnya dulu. Kalau ini mau ditambahkan nggak apa-apa. Sama dengan ini dikurangi ini. Nah, berarti kurang 1 sama dengan sama ini yang bawah seperti itu. Tapi kalau saya tadi ini, kalau saya cari dulu jumlah idealnya, kemudian jumlah analisis jabatan yang harus saya buat. Berarti saya harus buat 4. Kalau ada persepsi lain,
Enggak Pak, ini harus 1 orang, ini harus 6 orang, ini harus 1 orang, ini harus 1 orang, ya silahkan. Yang penting hasilnya itu nanti dituangkan ke dalam nilai beban kerja hasil ABK. Saya sudah disclaimer di awal bahwasanya kalau guru itu sebenarnya sudah ada patternnya seperti ini, sudah ada penghitungannya. Jadi silahkan nanti rekan-rekan cari jalan termudahnya, mau yang pakai seperti saya boleh, mau pakai yang ini duluan dibuat baru ke sini juga boleh. Jadi kita baca nanti hasilnya di sini ya. Artinya kepala pendidikan PNS-nya di sekolah 1. Cukup. Guru kelasnya dari 6 rombel ternyata PNS-nya ada 5. Berarti ada kekurangan 1. Guru pendidikan agama Islam PNS-nya tidak ada di sekolah. Berarti kurangnya juga 1 berdasarkan nilai beban kerja dan hasil ABK. Membacanya seperti itu ya, membaca kelebihan kekurangan. Tapi kalau memakai rumus ini tanpa kita jadikan rombelnya terlebih dahulu, nanti di sini nggak bisa kita targetkan. Atau bisa ditargetkan namun secara manual. Kalau ini kan secara otomatis. Misalkan rombelnya 25, ya ini bebannya. Bebannya sudah otomatis. Ini dihapus saja ya biar tidak kebingungan ya rekan-rekan. Ini dihapus saja biar tidak kebingungan. Karena kan ini nanti tergantung Pemdanya mau diadakan atau tidak. Cuman kalau sekolah sih saya fokusnya ke SD ya hanya ke kepala sekolah, guru kelas, kemudian pendidikan agama Islam, kemudian ini. Jadi ini biar tidak membingungkan saya beginikan saja. Nah, ini nilai beban kerjanya, ini hasil ABK-nya. Seperti itu jika saya jadi sudah ketemu nanti, oh ternyata saya kembalikan dulu ke 6, ternyata kita sekolah ini loh kondisi sekolah kita dengan jumlah pemangku jabatan, ini loh yang kita butuhkan. Berarti nanti Pemda berdasarkan ini bisa bagi yang kurang ini dia bisa membuka formasi pembukaan untuk P3K atau CPNS. Begitu juga yang belum terpenuhi ini intinya. Kalau sudah terpenuhi ya tidak lagi membuka, mungkin hanya bersifat meratakan ya. Oh ternyata di sana ada kelebihan, di sini ada kurang. Jadi yang lebih dimutasikan ke yang kurang. Ini nanti yang digunakan oleh Pemda untuk menganalisis jabatannya. Saya rasa jelas ya. Untuk SMP juga sama. Untuk SMP seperti itu juga untuk SMP. Untuk SMP ya. Untuk SMP tergantung rombelnya berapa, jumlah pemangkunya berapa, sudah ada di sini. Tinggal nanti dilihat, oh iya benar, kalau memang salah dicek kembali ya, karena perumusan ini otomatis dicek kembali. Penghitungnya seperti apa ya? Penghitungnya seperti ini tadi. Pendidikan agama Islam kan, untuk kita cari ininya dulu, karena kita cari ini ya, kita cari ini, saya misalkan masih kosong. Nah, kita cari dulu JTM-nya. JTM berdasarkan apa? Rombel sama jumlah jam tatap muka guru mapel selama seminggu. Didapatnya nanti nilai beban kerjanya, efektivitasnya ini. Seperti itu. Ini langkah saya ya, padahal seharusnya ke sini dulu. Ke sini dulu, membuat ini dulu baru dituangkan ke sini, tadi. Hanya ya kalau saya mudahnya itu karena untuk beban guru itu sebenarnya sudah ada pattern, ada polanya, itu berdasarkan rombel. Ya kalau rombelnya 6 enak kita. Misalkan rombelnya 8 juga. Nanti sini otomatis sudahan. Pembulatannya berapa, hasilnya berapa sudah otomatis. Kita sesuaikan aja. Jadi nanti di sini akan langsung terlihat jumlah kurangnya berapa. Makanya saya buatkan rombelnya dulu. Kemudian rombelnya misalkan hanya rombelnya kelas banyak ya, misalkan ada 20 ya, nanti lihat jumlah pemangku jabatan saat ini di sekolah berapa, jumlah kekurangannya berapa, nanti akan langsung terlihat. Inilah nanti disesuaikan ke dalam sini. Itu kalau saya ke dalam sini. Karena menghitung ini itu ya tidak mudah, menghitung ini tidak mudah. Takutnya di sini meleset kita penghitungannya. Nah, karena dari rumus yang salah di sini penghitungannya salah, kita tuangkan ke sini nanti di sini ikut salah. Guru kelas ya, ansap guru kelas ya. Nah, saya contohkan yang di sini karena langsung saja ya, biar tidak. Silakan nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan, tidak harus berdasarkan apa yang saya jelaskan, karena apa yang saya jelaskan itu tidak mutlak.
Nanti kawan-kawan bisa adaptasi, bisa membaca kembali ini, Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Kan bahas sebentar ya, nama jabatan guru kelas. Karena yang kita analisis jabatan, kalau menurut saya, yang kita analisis jabatan bukan pemangkunya. Berarti guru kelas, nih guru kelas, jabatan guru kelas, di sini tadi ada berapa? Ada 6 per tiap rombel ya, ada 6. Maka seharusnya kita buatkan 6 kalau rombelnya 6 dengan satu analisis jabatan. Apa? Guru kelas jabatannya. Maka analisis di sini kita beri judul guru kelas. Guru mapel apa? Ya nanti guru mapel. Guru kelasnya berapa? Guru kelasnya sesuaikan rombel, yang diminta berapa? Rombelnya 6. Maka seharusnya di sini ya nanti hasilnya 6. Di sini, maaf, di sini hasilnya ya seharusnya 6. Caranya saya akan bahas sebentar ya. Silahkan nanti sesuaikan, jika ada yang salah ya dihapus, jika ada yang kurang silahkan ditambah. Ini tidak mutlak. Unit kerja, kepala dinas, pengawas kepala sekolah, jabatan fungsional, ini jabatan fungsional guru ya. Jadi ditulis guru kelas ahli pertama. Ini pelaksana ini ditulis untuk yang struktural dan lain sebagainya. Ikhtisar jabatan, sebenarnya guru itu cuma ini, tugasnya guru. Ada peraturannya ya, nanti silakan dicari peraturannya. Saya lupa itu nomor berapa. Yang pasti kalau guru itu ikhtisar jabatan ini merencanakan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, melaksanakan. Ini ikhtisar jabatan. Ada penjelasannya di bagian sini ya. Kemudian kualifikasi jabatan. Kualifikasi jabatan untuk guru kelas itu sekarang aturannya adalah S1 atau D4. S1 atau D4 pendidikan guru sekolah dasar atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Artinya ada linier, kelinieran itu juga diperhatikan. S1 apa yang linier dengan SD sekarang? S1 misalkan matematika, S1 bahasa. Makanya ini pendidikan formal, itu saya tuliskan kebutuhannya itu kualifikasi untuk memenuhi jabatan ini itu adalah S1 pendidikan guru sekolah dasar atau bidang lain yang relevan. Kemudian pendidikan dan pelatihan, apa yang dipersyaratkan untuk menjadi guru kelas, PNS guru kelas itu adalah prajabatan yang pertama. Kemudian mengikuti pendidikan profesi, kemudian program induksi guru pemula. Yang kita bahas ASN ya, kita bahas ASN. Pengalaman kerja ini karena kita untuk analisis jabatan, saya rasa karena kalau saya berdasarkan jabatan yang analisis, bukan pemangkunya, maka di sini saya tuliskan pengalamannya 0. Tugas pokok silahkan nanti rekan-rekan sesuaikan ya. Ini kalau saya hanya berdasarkan pendapat saya. Tugas pokok guru itu sebenarnya cuma ini. Melaksanakan, kemudian mempunyai tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika mau ditambah nanti ya silahkan. Ini seperti SKP tahun-tahun 2000 ya, uraian tugasnya ya. Tahun 2020 maksud saya, seperti uraian tugasnya itu. Kalau saya seperti ini. Kemudian apa bentuknya, hasil kerjanya berupa apa? Kalau melaksanakan proses belajar ini berupa laporan atau nanti berupa dokumen. Kalau laporan ya berarti ya terserah Bapak Ibu di sini nanti mengisinya apa. Kemudian ini kan tugas tambahan ya dokumen, SK dan lain sebagainya. Ini pengembangan keprofesian laporan karena nanti ada sertifikat dan lain sebagainya. Melaksanakan proses pembelajaran untuk guru kelas ya, guru kelas dengan rombel 6 maka idealnya seharusnya 6. Ingat, saya ini berdasarkan apa yang saya pahami, kemudian berdasarkan apa yang saya baca. Maka kebutuhannya berapa? 6. 6 ini apa? Sesuai rombel, sesuai dengan kebutuhan guru. Bentuknya apa? Laporan. Kemudian apa? Ini penyelesaian ini karena efektifnya guru itu pemenuhannya dihitung adalah 24 jam per minggu ya. 24 jam per minggu. Jadi di sini 24 jam per minggu itu beban kerja guru. Beda dengan mungkin yang lain, dia harus menyelesaikan dokumen ini dalam beberapa. Kalau guru kan fungsinya kan pelayanan, melayani siapa? Melayani siswa berdasarkan ini. Jadi kalau saya patokannya adalah waktu dalam seminggu 24 jam. Kemudian di sini ini masih ada rumus yang sedikit keliru ya. Di sini sebenarnya 235 kalau rumusnya per hari. Cuman kan PNS kerjanya 6 hari.
maka kita lihat peraturan yang di sini. Kalau 6 hari itu untuk 6 hari kerja ini ya, untuk 6 hari beda dengan yang pegawai lain ya. Pegawai struktural mungkin cuman 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Tapi kalau guru kan 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu. Maka harusnya rumusnya adalah 287 hari. Seharusnya di sini 287 hari. Nah, seharusnya. Ini kalau di rekan-rekan mungkin masih 235 ya. Kemudian ada lagi yang saya ubah. Yang saya pakai di sini berdasarkan waktu efektifnya, saya bukan menggunakan menit, menggunakan jam atau menggunakan hari. Saya berdasarkan minggu. Karena beban minimal guru itu harus mengajar 24 jam selama per minggu. Maka di sini saya gunakan penghitungannya adalah minggu. Minggu itu berapa hari efektifnya? Hari efektif kerja per minggu nih, jam kerja efektif ini berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 ya. Itu per minggu, kalau dia didasarkan minggu, kerja pemenuhannya itu dihitung per minggu jam efektifnya adalah 26 jam 30 menit. Saya bulatkan di sini menjadi 27. Ya, saya rubah rumusnya menjadi 27. Jadi dalam seminggu pemenuhannya 24 jam, di minggu efektifnya itu di sini berdasarkan sini tadi 26 jam 30 menit, saya bulatkan menjadi 27 jam. Jadi nanti kelihatan kebutuhan pegawainya ini 533. Ini saya normalnya rombel dalam SD ya dengan rombel 6, maka kebutuhan guru sekolah dasarnya itu ya 6. Nanti dituangkan 53. Untuk ini yang lain ini belum saya sesuaikan rumusnya. Jadi menghitungnya seperti itu. Kalau saya, karena berdasarkan beban kerja minimal guru 24 jam tuntutannya itu per minggu. Bisa saja nanti waktunya mungkin rekan-rekan 28 atau karena beda-beda ya SD ya, ada yang 22, ada yang 24, ada yang 28, silakan sesuaikan. Tapi kalau saya rata-rata pemenuhan per minggu untuk jam efektif ini 26,30 ini ya 24 jam pemenuhan per minggunya. Jam. Ketemulah ini. Ini juga sama tadi, berapa analis jabatan untuk guru kelasnya, rombelnya 6 ya 6. Ini apa sih? Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok ini. Ini seperti menjadi wali kelas, seperti menjadi pembina ekstrakurikuler, guru piket, dan lain sebagainya. Penghitungannya kalau dalam per minggu ini kan dihitung 2 jam ya. Untuk seperti guru piket, pembina pramuka, dan itu kan 2 jam ya. Maka di sini saya buat 2 jam. Ini belum saya rubah ininya. Ini harusnya sama. Minggu efektifnya 27. Di sini seharusnya saya buatkan minggu efektif itu 287 sama 27. Di sini ya, bukan jam seharusnya tapi minggu. Karena perhitungannya minggu ini 27. Nanti dapat ini. Ini juga sama, melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi guru itu harus terus memperbanyak ilmunya melalui pengembangan keprofesian ini. Karena kan profesi. Maka bentuknya laporan, berapa orang guru kelasnya 6 atau berapa rombel 6, laporannya ini 32 itu adalah 32 ini beban minimal jam pengembangan keprofesian per tahun. Jadi di sini nanti per tahun, efektifnya per tahun. Tapi permintaannya kan 32 jam ya. Ini jadi 32 jam ini minimal dalam 1 tahun itu pendidik punya pengembangan selama 32 jam. Yang dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Nanti bentuknya apa? Laporan pengembangan diri dan sertifikat. Ketemulah nanti ini. Ya, kalau saya ya, jika rekan-rekan lain nanti punya pendapat yang berbeda ya silahkan. Aduh, salah. Ini saya hapuskan dulu. Saya blok dulu. Nah, seperti itu. Ini jika saya. Jadi nanti dapatnya berapa di sini? 5,92. Dibulatkan berapa? 6. Artinya analisis jabatan untuk guru kelas dengan rombel 6 itu ya kebutuhan pegawainya 6. Ini nanti yang kita tuangkan ke sini. Kita tuangkan ke sini tadi. Harusnya ya, ini bukan 6, ini harusnya 5, berapa? 5,92 ya. 5,92 bukan 6. Cuman saya menghitung berdasarkan ini tadi. Boleh mau dibuat 5,92 nggak apa-apa. Hasil analisisnya pembulatannya pasti 6.
Nah, seperti itu ngaturnya. Gimana dengan yang guru kelas dan kepala satuan pendidikan ininya? Apa? Master anjabnya. Ya silahkan disesuaikan tugas pokoknya apa. Kalau guru ya tugas pokoknya ini. Kalau kepala sekolah itu tugas pokoknya itu ada tiga manajerial, kemudian apa ya, nah, lupa saya, ada tiga pokoknya. Berarti kan di sini cukup satu kepala sekolah. Di sini yang diubah, di sini diubah, di sini ubah, di sini sih pasti masih sama ya. Ya, jadi sesuai ini hanya tugas pokok jabatan yang diisikan. Ini kan tugas pokoknya guru. Mau dijabarkan banyak juga ya silahkan, tapi kan kalau guru kelas analisis jabatannya hanya rombel 6 ya berarti 6. Nanti silahkan disesuaikan saja oleh rekan-rekan di sini ya, disesuaikan saja oleh rekan-rekan di sini. Termasuk rumusnya nanti silahkan disesuaikan kalau belum sesuai. Ini karena masih penghitungan penghitungan yang 5 hari ya, seharusnya di sini penghitungan 6 hari kerja. 6 hari kerja tadi minggu efektifnya adalah minggu efektif. Oh, hari efektifnya tuh 287, maka seharusnya ini 287. Karena kita kerja Senin sampai Sabtu, ini seharusnya 287 pemenuhannya. Hari efektifnya. Kemudian bagian hasil kerjanya apa sih? Karena uraian tugasnya 3, maka hasil kerjanya ya 3. Hasil kerja ini dituangkan ke bawah. Berupa apa? Laporan apa? Penilaian kerja. Berupa apa? Surat tugasnya apa? Program jadwal kegiatan dan laporan hasil kegiatan. Untuk yang nomor 2 ini tadi ya, untuk nomor 2. Nomor 3 apa? Pengembangan keprofesian guru itu bentuknya laporan apa aja? Ya, ada surat tugas, ada laporan deskripsi pelatihan, ada sertifikatnya. Kemudian bahan kerjanya apa? Bahan kerja silahkan masukkan input kerja yang perlu pemegang jabatan. Kalau saya alat tulis kantor, ini 5. Dan nah, koneksi internet. Gunanya ya di sini untuk scanner itu men-scan dokumen. Koneksi internet ya dipergunakan dalam tugasnya apa? Untuk silakan diisi nanti ya. Perangkatnya kerja apa aja? Ada standar operasional prosedur, ada peraturan perundang-undangan. Saya lupa undang-undangnya berapa untuk yang tugas pokoknya ya. Tapi yang pasti ada. PNS guru itu ada. Silabus RPP, buku bacaan, lembar kerja. Tanggung jawabnya apa? Ya, tanggung jawabnya diisi. Apa sih tanggung jawabnya? Nah, ini contohnya. Wewenangnya apa? Wewenangnya ya silakan dibaca ya ininya. Kalau saya seperti ini wewenangnya. Terakhir apa? Korelasi jabatan. Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya dengan pelaksanaan tugas baik timbal balik searah vertikal, horizontal maupun diagonal. Ada kepala sekolah, ini hubungan analisis jabatan guru kelas ya, ada kepala sekolah. Sebagai apa dalam hal apa? Sebagai pengawas ya, pengawas dinas pendidikan. Sebagai apa? Guru dengan guru ya, sebagai koordinatif dan kolegial. Kemudian wali murid, koordinatif dan konsultatif. Kondisi lingkungan kerja disesuaikan dengan lingkungan Bapak Ibu. Apa dipilih? Dalam ruangan, luar ruangan, atau dalam ruangan? Kalau saya dalam ruangan dan luar ruangan. Karena guru kelas ya dituntut baik di dalam kelas atau di luar kelas ya. Suhunya ya kalau ada AC ya pilih dingin ya. Ini disesuaikan dengan lingkungan tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau panas ya panas. Udaranya apa? Kalau sejuk ya sejuk, kalau kering ya kering. Keadaan ruangnya bagaimana? Cukup ataukah baik, apakah tidak baik? Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dipilih yang di sini. Nah, penerangan dan lain sebagainya. Resiko bahaya juga ada, resiko bahaya walaupun ini mungkin lebih ke ini ya, membahayakan kesehatan secara fisik atau kejiwaan ya. Karena mungkin itu kalau masalah berhubungan dengan fisik kayaknya enggak, kecuali di daerah-daerah yang memang rawan terjadi bencana, longsor dan lain sebagainya, mungkin ada resiko di tempat kerja. Kemudian syarat keterampilan ya silakan ini nanti keterampilan kerjanya apa. Ini apa? Bakat kerja juga apa? Kalau bakat kerja itu kalau guru ya pertama jelas intelijensinya ya, kemampuan belajarnya ya. Ini pilihan juga. Kemudian bakat verbalnya. Namanya guru itu ya harusnya ya ini bisa menggunakan selektif dan ketelitian juga sama. Bakat ketelitian itu
verbal atau dalam ketelitian. Koordinasi motorik juga sama, mata dan tangan. Ada pilihan lain ya silahkan. Yang pasti untuk analisis jabatan guru kelas itu kira-kira apa yang dibutuhkan. Kalau ini kan kayaknya enggak sih. Kalau mana ya? Kalau ya silakanlah nanti disesuaikan saja. Temperamen kerja sama. Temperamen kerja ini pilihan juga. Silakan nanti disesuaikan. Karena kalau guru itu ya harus menyesuaikan diri. Kemudian ada kegiatan yang berulang. Karena mengajar itu kan berulang. Dan secara terus-menerus dilakukan kegiatan mengajar. Dari Senin, Selasa, Rabu itu kegiatan berulang namanya. Directing, control, planning. Ini juga sama untuk kegiatan memimpin. Namanya guru ya harus ini ya. Mau ditambah silahkan disesuaikan saja dengan analisis kebutuhan yang diinginkan sekolah itu untuk guru kelas. Minat kerja sama, ini juga pilihan. Minat kerja silahkan dipilih. Kalau saya ini upaya fisik sama, upaya fisik juga dipilih ya. Upaya fisiknya dipilih, apa yang dibutuhkan. Kondisi fisik ya, karena saya tadi kalau saya adalah analisis jabatan yang saya analisis bukan pemangkunya, maka ya saya bilang di sini pria atau wanita. Umurnya ya rentang ini ya. Ini rentang awal diangkat, ini rentang pensiun diangkat. Tinggi badan ideal, postur badan ideal, mau direntangkan juga tidak apa-apa. Misalkan tinggi badan idealnya 150 sampai 180 misalkan. Ini terserah sekolah Bapak Ibu. Fungsi pekerjaan itu sama ini ya. Kemudian prestasi yang diharapkan itu ya prestasi yang saya harapkan itu baik. Kalau sangat baik itu tinggi lah ya harapannya ya. Baik saja. Kelas jabatan ini nanti bisa melihat di sini si kejap. Hanya dalam beberapa hari ini saya cek si kejap itu gangguan, tidak mau masuk. Untuk guru kelas itu jabatannya 8. Untuk guru lain saya belum tahu ya, karena ini tidak bisa saya akses. Maka jika memang tidak tahu dikosongkan aja nggak apa-apa. Kemudian nanti ini ditandatangani oleh kepala sekolah, dikumpul. Ya, jadi kalau saya itu ya analisis jabatan itu jabatannya yang saya analisis, bukan orang yang menjabat. Itu jika saya ini yang saya analisis ini berdasarkan rombel ini tadi. Ada idealnya ya. Berarti yang saya buat itu adalah 1 untuk kepala sekolah, 1 untuk guru kelas ya, 1 untuk guru kelas. Karena kan jabatannya sama sih guru kelas. Guru A, guru B, guru C, guru kelas semua. Jadi jabatannya seharusnya 1 aja. Analisis jabatan namanya. Guru pendidikan agama Islam ya guru mapel berarti 1. Pendidikan jasmani 1. Untuk SMP seperti apa ya sama. Pemenuhannya sama. Jadi saya rasa itu penjelasan dari saya tentang ini. Silahkan jika mau dipakai menurut pemahaman dan pemahaman saya tadi silahkan dipakai, atau jika tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu persepsikan ya silahkan, karena ini tidak kaku dan tidak mutlak. Yang pasti ini ada aturannya, silahkan dibaca aturannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada tutur yang memang kurang dipahami, itu saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kalau guru itu sudah ada penghitungannya ya, penghitungannya itu sudah ada, pemenuhannya sudah ada. Terima kasih.